Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Nutri Rinjani, mahasiswa dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam kelas internasional atau IPCOM. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Prophetic Leadership mengenai hasil wawancara dengan salah satu ustadz yang kerap dikenal atau dipanggil dengan Ustadz Muhammad Nur Wahid. Nah, akan saya bacakan beberapa jabatan yang beliau pegang. Yang pertama, beliau merupakan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Klopogodo tahun 2017 hingga sekarang, Mudir Pondok Modern Diponegoro Brangkal tahun 2019 hingga sekarang, pengasuh PA Yani Putra Muhammadiyah Ikhlas Perbuangi tahun 2022 hingga sekarang, Sekretaris KKMI Kecamatan Gombong Sempor Wokele tahun 2021 hingga sekarang, Sekretaris FKKS Kebumen tahun 2021 hingga sekarang, Sekretaris FGM Kebumen tahun 2021 hingga sekarang, anggota Majelis Wakaf PCM Gombong tahun 2015 hingga sekarang, Bendahara MPS PDM Kebumen tahun 2015 hingga 2023, Mudir Pondok A Ikhlas Perbuangi tahun 2018 sampai dengan 2022, dan pimpinan PAYD Putri Sudi Muhammadiyah Adi Mulyo tahun 2018 hingga tahun 2022. Lalu ada pertanyaan yang saya ajukan kepada beliau dan berikut pembahasannya. Pertanyaan yang pertama yaitu mengenai pengambilan keputusan itu sendiri. Yang pertama yaitu mengenai metode apa yang dilakukan sebagai seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Dan menurut beliau, salah satu metode yang digunakan oleh pemimpin dalam mengambil keputusan adalah dengan menggunakan metode musyawarah mufakat. Karena untuk sebuah amanah, seorang pemimpin tidak mungkin menjalankannya sendirian. Perlu melibatkan anggotanya untuk membuat beberapa pertimbangan. Begitu juga dalam mencetak kader. Karena kepemimpinan layaknya seperti tongkat estafet yang terus mencetak kader untuk menjaga kelangsungan sebuah institusi. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin dalam mengambil keputusan yang tepat dan berkualitas yang sesuai dengan gaya kepemimpinan Rasulullah. Dan menurut beliau ada 7 langkah yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin dalam mengambil keputusan yang tepat dan berkualitas. Di antaranya yang pertama yaitu menguasai sistem yang dijalankan. Yang kedua yaitu memberikan teladan. Ingarso Suntolado, Ingmadio Mangun Karso, Tuturi Handayani. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang keempat, menjaga akhlakul karimah. Karena akhlak yang baik ini merupakan yang utama yang harus kita jaga dalam aspek apapun. Yang selanjutnya yaitu mengutamakan kebijaksanaan dalam bersikap dan mengutamakan kepentingan bersama, dan yang terakhir yaitu tetap rendah hati. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu mengenai bagaimana tips agar berani dalam mengambil keputusan yang besar. Yang pertama dan yang paling utama yaitu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta petunjuk kepada Allah, karena hanya Allah sebaik-baik yang memberi petunjuk. Lalu yang selanjutnya, memetakan beban, mengukur kemampuan, membuat planning, dan mengevaluasinya secara berkala. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir kesalahan dalam mengambil keputusan. Karena setiap pengambilan keputusan pasti ada kemungkinan kita untuk membuat kesalahan. Yang pertama, untuk meminimalisirnya yaitu mengidentifikasikan masalah dan membuat definisinya. Yang kedua, mengumpulkan dan mengolah data. Yang ketiga, identifikasi berbagai alternatif yang mungkin ditempuh. Yang keempat, menganalisa dan mengkaji setiap alternatifnya. Lalu yang selanjutnya, menjatuhkan pikiran atau keputusan. Yang selanjutnya itu melaksanakan keputusan yang telah diambil dan dipertimbangkan tadi. Dan yang terakhir yaitu menilai hasil diperoleh apakah sudah sesuai harapan dan rencana atau belum. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai apa sih urgensi dari pengambilan keputusan yang rasional dalam sebuah lembaga, di mana itu merupakan tolak ukur bagaimana regulasi kelembagaan tersebut akan efektif berjalan ke depannya. Menurut beliau, pengambilan keputusan dalam memanajemen memegang peranan yang sangat penting, karena keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin
atau manajer adalah hasil akhir yang harus dilaksanakan oleh pemimpin dalam organisasi. Nah, pengambilan keputusan ini diperlukan di semua tingkat administrator dalam organisasi. Pengambilan keputusan pada hakikatnya adalah pemilihan alternatif yang paling kecil resikonya untuk dilaksanakan dalam jangka pencapaian tujuan organisasi. Sehingga dalam prosesnya terdapat tiga kekuatan yang selalu mempengaruhinya, yaitu dinamika individu, dinamika kelompok, dan dinamika lingkungan. Lalu, pertanyaan yang terakhir yaitu mengenai bagaimana sikap yang baik sebagai seorang pemimpin ketika mengatasi suatu keputusan yang buruk apabila terjadi sebuah pengambilan keputusan yang ternyata itu kurang baik. Yang pertama dan yang paling utama adalah tawakal. Jadi kita sudah menanamkan tawakal dari awal. Yang kedua, meyakini bahwa takdir itu adalah yang terbaik. Yang ketiga, terima keputusan tersebut dan bertanggung jawab terhadap semua yang telah terjadi. Yang keempat, tidak perlu gengsi untuk meminta bantuan kepada orang lain. Yang selanjutnya, selesaikanlah masalah tersebut secara teratur dan logis. Jadi jangan lari dari masalah tersebut, tapi kita harus menghadapinya secara teratur. Lalu yang terakhir, jadikan pelajaran yang berharga. Nah, kesimpulan dari wawancara saya kepada Ustadz Muhammad Nur Wahid tentang kepemimpinan, yaitu mengenai pengambilan keputusan, di mana kesimpulannya adalah keefektifan seorang pemimpin memang diukur oleh kepandaiannya atau kemampuannya dalam mengambil keputusan yang rasional. Nah, keputusan dapat dikatakan rasional dan mempunyai makna jika dapat dioperasionalkan dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi. Dalam mengambil keputusan, pemimpin harus melibatkan anggotanya, musyawarah mufakat. Untuk itu dibutuhkan kemampuan seorang pemimpin untuk menggabungkan pendekatan ilmiah dan pemikiran yang kreatif, inovatif, dan serta mempunyai daya intuitif dalam mengambil keputusan. Lalu proses pengambilan keputusan akan rasional jika di dalamnya mempertimbangkan faktor-faktor yang lain. Faktor baik itu faktor objektif maupun faktor subjektif yang berhubungan dengan pribadi pemimpin itu sendiri, yang meliputi kepribadian, gaya, manajemen, dan berpikir kreatif. Dengan mempertimbangkan kedua faktor tersebut, seorang pemimpin dapat melakukan proses pengambilan keputusan yang rasional dan efektif, dan yang pastinya sesuai dengan yang diajarkan oleh gaya kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.